Saya Rizky Hermayanti, NIM 2018-11-316. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini sedang melaksanakan program KKN, yaitu penanaman bibit jamur dan panen jamur yang siap untuk dijual. Silakan untuk melihat. Pembuatan jamur tiram itu seperti apa ya, Pak? Jamur tiram terutama kita harus tahu bahan bakunya. Bahan baku tersebut diperoleh dari limbah penggergajian. Yang limbah penggergajian itu dinamakan grajen. Setelah itu mendapatkan grajen, terus nantinya diproses menjadi baglok. Sebelum diproses menjadi baglok, bahan baku harus dicampur atau ditambah dengan bahan yang lainnya, terutama sebagai nutrisi jamur tiram itu satu-satunya adalah katol, dan ditambah lagi yaitu istilah bahasa Jawanya gamping. Bahasa kerennya apa ya gamping ya? Apa? Memang gamping. Itu gamping ya. Dengan komposisi bahan baku 1 kintal ditambah katol itu 10%, ditambah gamping itu 1%. Setelah itu diaduk dengan air, tidak begitu basah, istilahnya masih basahnya pro, biar merata ya, Pak. Biar merata. Setelah merata baru proses pembuatan baglok seperti yang Anda lihat pembuatan baglok tersebut kan. Setelah jadi baglok, terus menginjak tahapan yang berikutnya yaitu diadakan steril. Setelah steril itu selesai, dengan kategori steril itu panasnya sampai 100 derajat atau direbus sampai minimal 6 jam. Setelah selesai itu masuk di pembibitan. selesai, bongkar, masuk di ruang pembibitan atau inkubasi. Ruang inkubasi itu harus bersih dan masuk ruangan hampa. Pembibitannya itu sampai berapa minggu, Pak? Pembibitan itu sampai 45 hari, berarti 1,5 bulan baru bisa tumbuh dan berubah warna. Setelah warnanya itu berubah putih seperti tempe, barulah kita masukkan ke ruang produksi. Ruang produksi itu harus setiap pagi dan sore diadakan penyemprotan atau dibasahi dengan air, dengan semprot lah, biar mempercepat proses jamur. pertumbuhan. Nah, kira kurang lebih itu 1 sampai 2 minggu barulah itu tumbuh jamur yang
tumbuh jamur. Nah, tumbuh jamur tidak bisa serentak karena itu medianya kan beda-beda. Namanya limbah, ada yang kayu jati, ada yang kayu kulit, ada yang kayu randu dan sebagainya. Maka dari itu tumbuhnya tidak bisa serempak satu hari tumbuh sekian dan tidak, itu karena medianya yang kurang sama. Kalau disamakan biar sama-sama tumbuh semua itu tumbuh bisa semua ya Pak, harusnya. bisa, Jadi harus asalkan memilih bahan limbah gerajanya itu sama. Baru memang itu kayu randu, semuanya kayu randu mulus. Nah, itu insya Allah tumbuhnya tidak beda jauh. Mungkin hari ini tumbuh, yang munculnya besok akan yang satunya menyusul kan. Ya enggak, hari ini tumbuh beberapa hari minggu Setelah tumbuh jamur, panen perdana diambil, terus menunggu sampai 2 minggu, minimal 2 minggu baru tumbuh kembali yang kedua, karena satu baglok bisa tumbuh sampai 4 dan 5 kali panen. Nah, bisa 4 kali panen sampai 5 kali panen bisa. Itu tergantung dari banyak dan sedikitnya nutrisi yang kita tanam di media. Kita tuh akeh nutrisinya kan akeh. Nah, kayu randu ora duwe bibit ae kok jamur. Nah. Kendalanya dalam proses ini apa ya Pak biasanya? Itu adalah steril. Di mesin sterilnya. Mesin steril. Kenapa Pak kok bisa gitu? Nah, pemanasannya atau? Pemanasannya namanya orang bekerja. Itu kan tidak relatif bisa standar. Yeah. Medianya kayu jati, banyak kayu jatinya. Waktunya kita steril harus kita tambah. Karena proses jamur itu kan pelapukan kayu dan ada nutrisi jamur, akhirnya tumbuh jamur. Nek pelapukan, nek kayu jati pelapukannya kan ya suwe. Beda karo kayu randu kan ngono. Maka dari itu kendalanya itu adalah di steril. Asalkan steril, benar-benar steril, memenuhi target, insya Allah semua akan lancar. 1, pembibitan akan tumbuh dengan baik sesuai dengan jadwal. 45 hari kita sudah pindah ke ruang produksi. Dengan adanya mahasiswa KKN yang memberi ide-ide untuk pembenahan proses pembibitan jamur dengan kemajuan teknologi, saat ini bisa menambah hasil yang bagus dan lebih efisiensi dalam pekerjaan. Terima kasih yang sudah menonton video KKN saya, dan saya juga berterima kasih kepada warga-warga yang sudah ikut membantu dan berpartisipasi dalam proses pembuatan bibit jamur tiram. Semoga di kemudian hari bisa bertemu kembali dan video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.